Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehna Fahmada akan membawakan acara podcast ini sebagai tugas pemenuhan mata kuliah menyimak bicara. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita mengenai bahaya merokok. Saya sudah mendatangkan narasumber kita untuk kita interview sesuai dengan topik pembahasan kali ini. Langsung saja, ini dia Mas Nurrohman Kubianto. Bisa memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Nurrohman Kubianto. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, Prodi S1 BPSID sama Kak Dava. Baik, Terima kasih. kesibukannya apa nih sekarang nih? Kesibukannya sih masih nugas ya Mas ya, sama ya nugas saja Mas ya. Baik, sebelum kita bahas mengenai lebih lanjut, saya akan sedikit ngasih latar belakang ya. Zaman sekarang siapa sih yang tidak mengenal rokok? Rokok sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak yang memakai rokok ini sebagai karena alasan, karena tuntutan sosial, ditawari oleh teman dan merasa tidak enak karena menolaknya. Dan ada juga yang alasan karena ingin terlihat lebih keren atau dewasa. Kemudian sebagai bentuk pelampiasan karena tuntutan dari banyak hal, karena mungkin pekerjaan. Di sisi lain, merokok juga memiliki banyak dampak yang ditimbulkan dari kandungannya seperti nikotin dan tar yang bisa menyerang sistem saraf otak dan membuat gigi menjadi kuning. Efek yang ditimbulkan juga seseorang itu akan menjadi lebih tenang, rileks, santai. Nah, kali ini saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Mas Nurrohman Kubianto. Kapan sih pertama kali kenal rokok dan di mana? Jadi pertama kali saya kenal rokok itu ya waktu dari kecil sih, karena bapak dan kakek saya sudah ngerokok waktu itu. Namun kalau ditawari teman dan mulai berani merokok itu kelas 6 SD setelah UNAS gitu Mas. Nah, oh berarti karena ajakan dari teman. Saya. Nah, kemudian apakah Anda tertarik dengan merokok setelah mencobanya gitu pertama kali? Ya kalau pertama kali mencoba sih gimana ya Mas ya, rasanya itu kayak saya nggak begitu, saya nggak tertarik karena sesuatu hal yang membuat rokok, kalau merokok itu keren. Mungkin saya hari itu masih gini, oh kalau merokok itu enak sekali ya, bisa mainan asap dari lewat mulut gitu aja saya. Namun kalau udah sekarang saya tertarik untuk rokok itu karena ada berbagai macamnya gitu ya Mas ya. Ya, Kenapa sih kok harganya beda-beda? Katanya orang-orang itu eh, rokok itu rasanya nggak sama. Sekaligus ada yang kalau orang sini ngelinting, nah itu saya nah, nyoba, cuma nyoba aja. apakah ada sensasi tersendiri ketika Masnya nyoba gitu? Kalau sensasi sih saya rasa dulu enggak, ya seperti yang saya katakan tadi, kalau dulu itu saya cuma dapat sensasi dari mainan asapnya. Kalau sekarang mungkin karena terakhir kali itu saya stres mengerjakan tugas, akhirnya saya coba untuk itu. Seperti itu. Dan rasanya juga santai dan rileks gitu. Ya karena efek yang ditimbulkan gitu ya. Kemudian Ya, tahu nggak sih bahaya merokok ini? Kan di dalam kandungannya kan ada nikotin dan tar ya, yang mampu menyerang sistem saraf otak dan membuat gigi menjadi kuning. Nah, kenapa Masnya tetap kekeh ingin mencoba gitu? kalau menurut saya pribadi sih Mas ya, kalau asalkan kita nggak menjadi seorang perokok yang aktif, dengan kata lain, kalau cuma nyoba, nyoba sekali dua kali iseng-iseng gitulah mungkin nggak apa. Saya itu pernah bertanya kepada teman saya di suatu forum, uh, kenapa sih orang yang ngerokok itu, ini, kenapa sih, kapan sih rokok itu akan berefek kepada tubuh manusia? Tuh. Teman saya bilang kalau bapak ayahnya sendiri itu terkena dampak dari efek rokok setelah umur 50 tahun. Dari muda sampai 50 tahun gitu ya Mas ya. Beliau terkena kanker tenggorokan. Tuh. Namun yang menjadi pertanyaan bagi saya, mengapa kakek saya sendiri yang sudah berumur kurang lebih 63 tahun
beliau itu merokok dalam sehari itu bisa habis 2 lebih pak rokok. Nah, namun dalam tubuhnya itu masih bugar. Beliau masih bisa mencari rumput untuk kambing-kambingnya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat gitu, Mas. Hmm. Kemudian menurut Mas ini ada nggak sih sisi positif sama sisi negatifnya dari merokok itu sendiri? Kalau bagi saya ya, Mas ya, sisi positifnya rokok itu mungkin itu tadi. Kalau penggunaannya untuk mungkin sebagian orang akan lebih ke arah rokok untuk mencari inspirasi gitu. Selain itu juga kan kalau rokok itu juga pemasok eh, pajak terbesar di Indonesia. Jadi kalau nggak ada rokok itu Indonesia pajaknya akan berkurang, lalu pegawai-pegawai rokok itu akan menjadi pengangguran. Itu sih Mas kalau saya. Sedangkan kalau kurangannya atau sisi buruknya itu menyebabkan kerusakan pada tubuh. Itu sih Mas kalau saya. Hmm. Kalau secara aktif gitu ya. Nah, kemudian ini ada pendapat yang mengatakan kalau dalam Islam sendiri kan halal haramnya itu kan berbeda pendapat ya. Satu ulama mengatakan rokok itu haram, satu ulama mengatakan itu halal. Nah, sedangkan sendiri di Arab kan Arab yang identik dengan Islam saja sendiri masih ada orang yang merokok. Kalau di sana kan menyebutnya sisa. Nah, bagaimana pendapatnya? Kalau pendapat saya sih gini Mas, saya nggak punya hak untuk menentukan rokok itu halal atau haram. Tapi kalau bagi saya ya, yang pernah saya dengar itu merokok itu haram karena dapat merusak tubuh. Tapi kalau rokoknya itu halal, kenapa? Karena tidak ada yang najis dari dalam rokok itu. Jadi kalau rokok itu halal, tapi kalau merokoknya itu baru yang haram. Itu Mas kalau dari saya. Nah, kemudian apa ada pesan-pesan untuk orang-orang yang sudah merokok dan belum sama sekali mencoba untuk merokok? Kalau pesan dari saya sih ini aja. Untuk yang sudah merokok atau menjadi perokok aktif mungkin bisa dikurangi karena mungkin tidak baik untuk kesehatan. Sedangkan yang belum pernah mencoba, nah jangan sekali-kali mencoba. Itu aja, Mas. Oke, baik. Kesimpulannya adalah mungkin dari podcast saya ini bahaya dari rokok itu tergantung dari penggunanya sering atau tidak. Ketika orang itu aktif merokok secara berlebihan itu akan mengganggu kesehatannya karena kandungan di dalam rokok itu sudah sangat jelas berbahaya. Nah, bagi orang yang tidak aktif merokok atau bisa dibilang pasif, masih bisa mengontrol, belum tidak kecanduan, karena kesehatan inilah sangatlah penting bagi diri sendiri dan masa depan. Karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Untuk itu sebisa mungkin kita menghindari merokok, berhentilah sebelum kecanduan dari rokok itu sendiri. Terima kasih Mas Nurman Rubianto atas penyampaian pendapatnya, sudah berkenan hadir untuk bincang bersama mengenai bahaya rokok itu sendiri. Mungkin itu saja podcast singkat pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.